Saya Kak selalu Asep, secara hukum, apakah hal ini sah untuk dilakukan? ya, Pengecekan langsung oleh hakim. pemeriksaan setempat itu sudah biasa dilakukan, cuma memang di perkara pidana jarang. Kalau di perdata hampir sering, misalkan contohnya sengketa tanah, batas tanah, biasanya itulah pemeriksaan setempat, dilihat lokasi yang jadi sengketakan. Di pidana juga sering ya, tapi memang tidak seperti sesering di perkara perdata atau cukup hakim, apalagi kalau keterangan saksi sudah meyakinkan hakim, ya sudah selesai. Cuma ini mungkin lebih meyakinkan, aku yakin, maka hakim melihat, karena gini, logika yang paling gampang itu gini, kan di lokasi itu nanti lihat ya, tempatnya kecil, pertanyaan mendasar, masa di tempat kecil tidak dengar letusan senjata, masa tidak lihat orang yang ditembak gitu. Itu aja yang paling gampang, yang paling mendasar. Jadi ketika kelompok 5 ya, Sambo, Putri, Maruf, Ricky, Icat, itu di ruang itu bisa digambarkan. Ketika digambarkan misalkan posisi bisa dilihat, ketika dilakukan ya terjadinya peristiwa tragedi penembakan itu, masa PC nggak dengar, masa KM nggak dengar, masa Ricky nggak dengar, walaupun dengan dalih kan hanya mendengar suara 3 versi minimal kan, satu tembak, yo tembak itu dari Eliezer, kalau dari si itu hajar, kalau dari Ricky jongkok. Nah ada juga sedang menerima HP, menerima konsultasi atau pembicaraan. Jadi saya kira orang normal pun, jangankan hakim, lihat ke ruangan itu pasti tahu posisi itu, dan itu tidak akan terbantahkan. Jadi saya kira hakim untuk lebih meyakinkan lagi, kalau perbuatan sudah terbukti lah ya, perencanaan pembunuhan, tinggal sekarang main di strafmat, jumlah hukuman. Ini emang udah ya, atau yang kedua ya, kalau bahwa ternyata bohongnya konsisten, jujurnya konsisten, jadi ketahuan di ruangan begini kalau dia mengatakan A, di ruangan begini mengatakan B, nggak mungkin. Jadi hakimnya ya akan semakin yakin bahwa ini perbuatan terjadi. Nah, tinggal peran mereka apa, kedua apa yang harus dijatuhkan terhadap mereka gitu. Oke. Nah, kalau dilihat dari urgensinya, Kak Asep, seberapa perlu sih ini dilakukan oleh hakim? Ya perlu tadi untuk meyakinkan hakim. Jadi memahami, kalau sekarang kan berdasarkan cerita, ini berdasarkan cerita itu begini loh, kata Icat begini, kata si Sambo begini, kata si Putri begini, KM begini. Itu kan hakim menjadi tergambarkan cerita. Ya ibarat kita gini lah, kalau kita datang rekreasi, ya misalkan Labuan Bajo, orang Labuan Bajo begini, Tangkuban Perahu begini, ya Gunung Kerimotu begini. Tapi kalau lihat keadaan kan, oh lebih indah kan. Ketika lihat misalkan betapa indahnya NTT. NTT tidak hanya ada Labuan Bajo. Bagaimana misalkan tenun-tenun ikat itu banyak di NTT. Semakin orang pun berkawasan, tenun ikat tidak hanya satu, ribuan jenis ada di NTT. Seperti kita lihat Jawa, batik itu berapa jenisnya. Ini pun kejadian akan semakin rinci, semakin jelas peran mereka apa. Jadi kalau mereka bohong akan ketahuan karena hakimnya melakukan pemeriksaan setempat. Baik, nah kemudian yang akan dilakukan saat ini berarti akan hanya mengecek ya Kak Asep, karena kan dalam aturannya tidak diizinkan untuk bertanya seperti itu kepada hakim. Ya betul, kan mereka sepakat tidak menanya, itu kan melihat, ketika melihat, nah silakan nanti masing-masing menyimpulkan, jaksa menyimpulkan, penasihat menyimpulkan, hakim juga menyimpulkan. Nah bentuk penyimpulan tadi, bagi jaksa lahiran namanya rekusitor, tuntutan, bagi penasihat hukum pledoi atau pembelaan, bagi hakim lahir vonis ya. Jadi kalau tanya jawab udah nggak usah, di debatnya nanti ketika mereka masing-masing menyampaikan tadi, dimulai jaksa menyampaikan tuntutan, penasihat hukum menyampaikan pledoi, hakim akan menjatuhkan dengan vonis putusan. Jadi tidak usah didebatkan lagi karena itu udah diungkapkan di persidangan, tinggal di tempat tuh oh yang digambarkan masing-masing pihak tuh ini, sehingga hakim tadi aku yakin tuh oh ini loh gitu. Baik, Kang Asep, kemudian kan ini sebenarnya diajukan oleh kuasa hukum terdakwa FS dan juga PC, Kang Asep. Nah, sebenarnya ini apa sih yang ingin dibuktikan atau ditunjukkan si penasihat hukum kedua terdakwa ini kepada hakim gitu loh? Celah apa yang ingin diperlihatkan? Ya, pasti kan penasihat hukum maupun terdakwa punya strategi sendiri. Artinya mereka akan berusaha meyakinkan hakim ya bahwa yang dilakukan oleh Sambo ini terpaksa karena istrinya digituin sama ini. Tapi justru menurut saya adalah ini ya sekali lagi mereka akan terjerembab gitu kan. Kan kalau boleh dikatakan di kasus ini kan yang memang terbuka jujur membuka aib ini menjadi JC itu kan Richard Eliezer yang membuka semua. Tanpa Richard Eliezer ini tidak akan terbuka. Justru ini akan memperjelas, kalau saya duga ya prediksi pernyataan Eliezer akan semakin terbukti gitu kan. Jadi sebenarnya menggali lubang sendiri gitu. Kan harusnya menurut saya ini dilakukannya justru oleh pengacaranya Eliezer, Roni gitu kan.
Tapi di luar dugaan ternyata malah pengacaranya Sambo yang meminta pemeriksaan setempat. Justru kalau menurut saya aib ini akan semakin terbuka. Hakimnya kan ngikutin permainan kan, supaya nanti ketika menjatuhkan vonis ya Anda sendiri yang membuka aib ini. Baik, Kang Asep, kalau mungkin menambahkan dari perspektif hakim sendiri, bagaimana ini bisa membantu meyakinkan hakim nanti untuk menjatuhkan vonis kita harapkan dengan adil? Ya, kalau hakim selalu kan rasio desidendi-nya dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan etos, logos, pathos. Artinya pertimbangan itu jangan sampai aukodende gemitivir. Bahasa Indonesia paling gampang ini. Hakim itu mempertimbangkan fakta hukum, fakta persidangan. Nah, fakta persidangan ini akan diuji dengan pasal yang dakwakan 340. Ya, 340 itu kan gini, barang siapa ya, orang pasti yang berarti orang jelas, pelakunya A, B, C, D, E atau 5 orang ya, atau yang di kelompok 6 yang OOJ ya. Kemudian dengan sengaja, apakah mereka sengaja membunuh, menghilangkan nyawa? Nah, sengaja itu bahasa sederhananya willing and witten. Apakah dia mengetahui atau menghendaki? Pasti dong ada yang mengetahui bahkan menghendaki ya, karena dia tadi kan karena marah, karena emosi bininya digituin, pasti dia mengetahui, tidak hanya menghendaki. Tapi catatan, nah bagi yang diikut sertakan sebagai icat yang paling gampang, ya icat pasti tidak menghendaki karena diperintah. Kalau yang diperintah kan tidak menghendaki, ya maka selalu disebut kalau yang melakukan itu adalah alat. Kalau yang memerintah dia adalah aktor intelektual. Nah, tinggal peran KM, peran RR. Nah, turut serta saya pikir, nah ini saya tidak akan bicara jauh karena mereka masih diperiksa ya. Nah, itu takut ini. Makanya pakai peran dari bagian pistol simpan di bagasi, kemudian mengantar, membawa. Nah, jadi peran serta itu tidak harus melakukan, sekali lagi ya. Jadi kenapa pasal 55 itu ada yang melakukan, ada yang menyuruh melakukan, ada yang turut serta, ada yang menganjurkan. Pasal 56-nya ada yang membantu. Nah, itu harus hati-hati. Orang hukum pasti secara teknis ya akan paham itu. Jadi dari kejadian kemarin sebenarnya udah nampak itu sebuah, cuman kan publik perlu tahu dengan bahasa sederhana apa yang dimaksud serta, apa turut serta ya, apa yang dimaksud membantu, apa yang dimaksud menganjurkan. Nah, itu memang agak susah, tapi mungkin nanti adalah hakim dalam pertimbangannya itu akan muncul ya, bagaimana peran KM, bagaimana peran RR, bagaimana peran Sambo, PC maupun Ican Eliezer. Cuman kalau Ican kan selalu catatannya saya termasuk sejak awal ya, dia karena perintah jabatan harus dihapus perbuatannya. Baik, Kang Asep, satu lagi Kang Asep terakhir menutup pertanyaan saya. Kan ini tertutup ya dilakukan prosesnya. Seperti apa mungkin Kang Asep bisa memberikan gambaran kepada publik? Proses di dalam ini nanti akan berlangsung seperti apa sih? Hakim akan melihat seperti apa? Ya kalau gambar sudah gini, kalau situ jualan rumah, siapa yang membelinya? Saya cuma lihat-lihat, oh ini apa interiornya gini, WC-nya begini, toiletnya gini, ruang tamunya begini. Jadi masuk di ruang tamu, oh di sini duduknya. Kalau orang beragama mungkin oh tempat sholatnya di situ, ke toiletnya di situ. Jadi orang nggak mungkin misalkan toilet berdekatan dengan tempat-tempat tertentu, atau oh dapurnya di situ, pasti dapur dekat ruang makan. Nggak mungkin dapur dekat toilet. Umumnya kan kalau ngerti paham nggak mungkin, karena kalau toilet dekat dapur bau gitu. Makanya kan ketahuan nanti ketika dibawa sekan almarhum Yosua ya, posisi Richard di mana, dipanggil gimana, posisi KM dan Ricky bergerak kemana, dan posisi PC di mana, posisi Sambo juga di mana. Jadi dengan ruang yang rumahnya tidak terlalu besar, itu gampang kok. Ketika melihat-lihat pasti hakim, oh dulu waktu diceritakan tuh tangga tuh arah kemana, di pintu yang dimasukin almarhum di mana. Jadi sekarang ya tadi ibarat melihat ruangan yang mau dibeli. Baik, Kang Asep, terima kasih sudah gabung bersama dengan Sama-sama. Liputan 6, Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum pidana. Terima kasih Kang Asep, Sama-sama. selamat siang, sehat selalu Kang Asep.